Teman-teman punya uang sekitar 150, 160, 170 dan mencari sebuah mobil yang nyaman, ganteng, mesinnya bertenaga, serta modelnya tidak usang, teman-teman. Salah satu rekomendasi dari belanja mobil adalah ini, sebuah Mitsubishi SUV, yaitu Mitsubishi Outlander Sport yang kini harganya sekarang sudah ramah di kantong. Bahkan jika kita setarakan dengan beberapa city car, LCGC, kurang lebih Outlander ini masih jauh lebih murah jika dibandingkan dengan beberapa mobil baru. Dan kira-kira apa spesialnya dan bagaimana fitur-fiturnya serta review keseluruhan daripada Outlander ini. Jadi pastiin udah like, udah subscribe channel Belanja Mobil, dan bersama saya Raka, ini dia review dari sebuah Outlander Sport. Kita bahas mobilnya. Oke, kita mulai sekarang teman-teman. Kenapa saya bisa rekomendasikan Outlander? Karena memang mobil ini walaupun sudah berusia kurang lebih di atas 10 tahun, tapi rasanya Outlander itu tetap bisa mencirikan sebagai mobil yang memang keren, fiturnya banyak, dan anak muda banget teman-teman. Karena pada saat pertama kali diluncurkan Mitsubishi di tahun 2012, mobil ini menyasar segmen anak muda teman-teman. Yang mana dia rival sekelasnya cuma ada Nissan Juke ya pada saat itu, Mazda CX-3 belum ada kayaknya, ataupun Honda HR-V yang keluar di tahun 2014. Dan kenapa langsung meledak? Karena memang mobil ini benar-benar ganteng untuk bagian eksteriornya. Dan ngomongin eksterior, teman-teman pasti kalau fans dari Mitsubishi tahu bahwa memang Outlander ini mengambil bentuk desain daripada sedan legendaris Mitsubishi, yaitu Mitsubishi Lancer Evolution. Lebih tepatnya Lancer Evolution 10. Dia sudah menggunakan bentuk grill yang mengotak nih ya teman-teman ya, mengoval, dan lampunya ini yang mirip sekali dengan Lancer Evolution teman-teman, sehingga tambah sporty. Dan pastinya mobil ini ketika dinaiki anak muda tuh rasa pedenya bertingkat teman-teman. Dan nggak cuman bentuknya aja yang memang sangat baik dan sangat ganteng seperti Lancer Evo, dia juga dibekali dengan teknologi yang masih sangat modern. Untuk saat ini juga masih sangat oke, karena memang lampunya sudah dibekali dengan lampu proyektor yang sudah HID, sehingga pancarannya sangat terang sekali. Warnanya putih kebiru-biruan. Juga karena memang mobil ini mengisi segmen daripada sebuah compact SUV atau sekarang biasa disebut crossover. Ada fog lamp di bagian kiri kanan bawahnya teman-teman. Teman-teman yang pengen beli Outlander, ada 3 yang dijual Mitsubishi di Indonesia, yaitu tipe GLS, GLX, dan PX yang tertinggi. Yang ini yang tipe PX teman-teman, alias tipe tertingginya. Sekarang kita ke samping coba ya. Nah, mobil ini walaupun masuknya dalam sebuah kategori compact SUV, tapi nyatanya mobil ini lebih besar dan lebih panjang jika dibandingkan dengan beberapa kompetitor crossover lainnya. Ya, secara proporsi memang sangat lebar dan sangat panjang nih. Dan mobil ini juga sangat ganteng sekali karena velgnya ya teman-teman. Yang saya suka adalah velg daripada Outlander ini. Dia paling besar waktu itu di kelasnya, 17 inci yang dibaut ban ukuran 215, aspek rasio 55. Depan belakang mobil ini juga sudah menggunakan rem yang sangat mumpuni, cakram dua-duanya, lengkap dengan teknologi keselamatan yaitu ABS, EBD, dan brake assist. Sehingga untuk urusan safety, Outlander ini masih nomor 1 ya ketika di zamannya pada saat itu. Spionnya seperti ini, ada lampu seinnya, di sini juga ada ornamen nih teman-teman. Entah apa fungsinya tapi cakep. Lalu di bagian bawah, ciri khas SUV, ada bagian side body molding hitam yang dari bagian samping bawah sampai bagian belakang. Nah, kayak gitu. Ini juga sudah keyless smart key untuk bukaan pintunya. Sip, di atasnya ada roof rail yang bisa mengangkut barang bawaan Anda, tinggal beliin aja roof boxnya. Dan bentuk belakang Outlander juga salah satu yang paling menarik menurut saya. Dan bentuk belakangnya ini ciri khas dari Outlander yang memang teman-teman mungkin yang sudah familiar dengan Outlander pasti tahu bahwa ya seperti inilah. Dan masih sangat ganteng sampai tahun 2023 seperti sekarang. Dia lampunya tapi sayang ini udah LED ya. Untuk lampu malamnya, lampu remnya kayaknya juga sudah LED, tapi lampu sen dan lampu mundurnya masih menggunakan bohlam. Ada 4 buah sensor parkir, tapi dia belum lengkap dengan kamera mundur atau kamera belakang. Kita buka sekarang bro. Nah, urusan akomodasi atau urusan ruangan kargo juga sangat mumpuni sekali, karena memang Outlander ini hanya 5 orang penumpang, dan di bagian belakang ini bisa diisi oleh beberapa barang-barang teman-teman. Mau koper besar, koper kecil rasanya bisa masuk. Juga lengkap dengan separator
atau penutup seperti ini yang menambah privasi barang bawaan teman-teman semua. Dan Mitsubishi juga nggak pelit karena memang dia memberikan ban serep yang ukurannya full size teman-teman. Jadi peleknya masih sama seperti pelek kiri kanannya dan ukuran bannya pun masih sama. Ini masih sangat baik sekali, ban serepnya kayaknya belum pernah turun nih sama pemilik sebelumnya. Oke, kayak gitu. Untuk Outlander Sport ada defogger kaca belakang, high mount stop lamp, dan juga wipernya. Knalpotnya cuma satu di bagian kanan. Sip, kayak gitu bagian keseluruhan eksterior daripada Outlander. Gimana menurut kalian? Apakah desain yang sporty ini juga didukung mesin yang sporty? Coba kita lihat bagian mesinnya sekarang. Kita bahas bagian dapur pacu, bro. Karena memang mengadopsi tampang dari sebuah Mitsubishi Evolution harusnya didukung dengan mesin yang juga bertenaga. Dan ya, memang cukup bertenaga untuk sebuah Outlander ini. Teman-teman kalau berpikir untuk mencari sebuah crossover yang mesinnya besar dan enak untuk dikendarai, Outlander salah satu mobil yang bisa saya rekomendasikan. Karena memang mesin dari Outlander ini 2000 cc 4 silinder MIVEC yang tanpa turbo, sehingga tenaganya di angka 148 PS dan torsi 198 Nm, hampir 200 Nm untuk sebuah mesin 2000 cc 4 silinder naturally aspirated. Dan itu membuat Outlander ini rasa berkendaranya sangat enak sekali. Jadi mau bawa agresif ataupun mau bawa santai sangat enak. Dan banyak sekali yang bertanya, berapa sih konsumsi bahan bakar sebuah Outlander dengan mesin 2000 cc nya? Tenang bro, Outlander tidak terlalu boros karena memang tergantung pemakaian atau tergantung gaya berkendara teman-teman semua untuk masalah konsumsi bahan bakar. Tapi menurut riset yang saya dapatkan dan pengakuan dari owner sebelumnya, Outlander dalam kota bisa tembus di angka 11 km per liter, dan untuk luar kota bahkan bisa sampai 15 km per liter. Yap, jadi capaian itu adalah capaian yang sama seperti kurang lebih mobil 1500 cc. Tapi ini mesinnya 2000 cc bro, tenang aja. Transmisinya, untuk varian ini transmisinya CVT alias transmisi Synchronous Variable Transmission. Ada juga yang varian transmisi manual 5 percepatan teman-teman. Tapi yang manual jarang sekali stoknya, yang ada hanya yang CVT. Dan mohon maaf kalau mesinnya agak sedikit kotor karena memang mobil ini baru saja masuk ke showroom kita dan langsung saya syuting untuk memberikan rekomendasi terbaik bagi teman-teman belanja mobil semua. Kayak gini, untuk ruangan mesinnya sangat baik sekali ya, walaupun agak sedikit kopong tapi rasanya memang bagus aja gitu, tertutup-tutup cover seperti ini. Jadi rapi ya, mesin mobil Jepang yang cukup rapi. Di atasnya ada peredam dan ya, belum menggunakan pegas hidrolis, jadi masih pakai tangkai seperti itu. Tutup yuk. Sip. Oke, mesin sudah. Sekarang kita waktunya pengen ngecek interior dari Outlander. Seberapa baguskah interiornya? Kita ke dalam langsung. Oke. Yup. Jadi memang ukuran dari dimensi Outlander sendiri dia itu lebih besar sedikit teman-teman jika dibandingkan dengan beberapa rivalnya seperti XX4 ataupun Honda HR-V, sehingga memang ruangan yang dihasilkan di belakang sini harusnya lebih luas. Tapi nyatanya teman-teman, ini kalau boleh jujur ya, lebih luas Honda HR-V untuk urusan ruangan baris kedua ini atau ruangan kabin penumpang belakang. Karena di depan udah saya set dengan posisi berkendara saya memiliki tinggi 185 cm, tapi masih cukup kakinya di angka 5 jari ya kurang lebih. Cuman nggak bisa lebih leluasa teman-teman, karena ya hanya segini untuk ruangan kakinya. Tapi kalau ngomongin urusan ruangan kepala, masih banyak sekali bro ini bro, 5 jari lebih. Sangat cukup untuk mengakomodir tinggi badan orang dewasa ataupun anak kecil yang ada di Indonesia. Nah, tapi yang saya apresiasi adalah penggunaan bahan material. Ini memang head to headnya dengan HR-V Prestige tipe tertingginya, sehingga bahan material untuk joknya ini diberikan Mitsubishi jok yang cukup baik ya. Ini materialnya kulit, tapi saya nggak tahu nih kulit asli atau tidak. Tapi rasanya sudah sangat baik sekali karena mewah dan nyaman duduknya. Karena busa joknya juga cukup empuk. Dan didukung juga dengan sandaran tangan atau armrest di bagian tengah yang lengkap dengan 2 buah cup holder. Dan yang saya suka adalah armrest ini sangat kokoh sekali teman-teman. Jadi memang proper untuk menyangga tangan teman-teman semua jika penumpang tengah tidak ada. Sip. Safety-nya juga lengkap karena seat belt-nya 3 titik untuk 3 orang penumpang.
dan ada headrest juga 3 buah di bagian belakang. Sayangnya memang belum dihadirkan pendingin udara atau AC di bagian tengah sini. Jadi polos aja untuk bagian depan-depannya seperti ini. Dan yang menjadi nilai jual Outlander adalah penggunaan atap yang sudah panoramik, bro. Ini saya kasih lihat bentuk atap panoramiknya kalau duduk di belakang. Nah, ini setelah atapnya terbuka, yang mana atap panoramik ini besar sekali dan hanya ada di tipe PX saja. Di tipe bawah-bawahnya Outlander tidak ada atap panoramik seperti ini. Dan salah satu pionir mungkin ya untuk sebuah crossover di tahun 2011 yang pertama kali keluar menggunakan atap model panoramik seperti ini, yang pastinya menambah kesan lega atau luas serta mewah juga untuk kabin Outlander Sport ini. Sip, coba kita ke depan. Apa aja yang menarik daripada Outlander Sport? Kita lihat. Wow, assalamualaikum. Nah, ini dia bagian kokpit alias bagian pengemudi dari Outlander Sport. Ya, jujur terlihat sedikit out of date ya, atau sedikit lebih usang jika dibandingkan dengan beberapa kompetitor atau beberapa mobil modern yang dijual saat ini. Tapi walaupun begitu, tetap kok ini masih sangat fungsional sekali dan kesan modern juga masih ada. Lalu yang saya suka adalah Outlander ini memang dikhususkan untuk anak-anak muda di zamannya pada saat itu ketika pertama kali keluar, karena dia selain bentuk depannya yang tadi saya sudah singgung ya, mirip Lancer Evolution 10, di dalamnya juga disalurkan beberapa ornamen-ornamen yang membuat mobil ini makin sporty. Di bagian tengah ini ada aksen carbon fiber, lalu di bagian door trimnya carbon fiber, sampai bagian belakang saya teman-teman ada carbon fiber juga, sehingga ya menambah kesan mobil ini racing look. Asik. Oke, kita hidupkan. Nah, mesin 2000 cc nya memang sangat halus sekali. Untuk startup pun tidak goyang sama sekali dalam kabin, karena memang mesinnya juga sangat baik nih untuk Outlander Sport ini. Lalu saya pengen informasikan adalah bentuk kuncinya seperti ini ya, kuncinya teman-teman ya. Dia kuncinya sama seperti Pajero Sport. Mitsubishi Xpander juga masih menggunakan kunci model seperti ini yang modern, tapi sayangnya belum ada bukaan pintu bagasi. Wow, hari ini cukup panas dan memang Jakarta sangat panas sekali ya, karena nggak pernah hujan nih untuk Jakarta Utara. Jadi kita hidupkan AC-nya. Sip, kita lanjut berbicara mengenai posisi berkendara. Posisi berkendara, lagi-lagi ini terasa sangat sporty sekali, tidak mengendarai sebuah SUV, karena memang cukup rendah ya ini posisi berkendaranya, dan didukung dengan pengaturan yang serba ada. Kenapa serba ada? Karena dia bisa maju mundur, of course, dia naik turun juga masih ada, atau ada ya naik turunnya teman-teman. Dan reclining juga lengkap, tapi sayangnya masih diatur dengan tuas-tuas mechanical. Lalu sudah enak posisi duduknya, posisi untuk setirnya pun juga sangat akomodatif, karena memang setirnya teman-teman bisa atur semau teman-teman semua, karena ini bisa teleskopik yang sangat panjang, juga tilt atau naik turun gitu. Jadi untuk posisi berkendara harusnya Outlander nggak ada komplain ya, tapi keras, oke, nggak apa-apa. Dan di setir ini juga sangat enak sekali digenggam, karena menggunakan material kulit asli yang ada stitchingnya atau jahit-jahitan di bagian belakang setirnya, dan di belakangnya lengkap dengan 2 buah pedal shift yang besar sekali, bro. Ini mengingatkan saya dengan pedal shift yang digunakan di Pajero Sport tipe Dakar yang sebelum generasi ini, teman-teman. Ini metal, bro. Nah, pedal shift ini dibuat memang sangat kokoh dan prestis, menggunakan bahan metal kiri kanan. Oke, di setirnya sangat minimalis karena hanya ada tombol untuk mengatur menu entertainment yang ada di bagian tengah. Kita ngomongin bagian instrumen cluster atau bagian speedometer. Speedometer ini juga cukup baik. Dia fungsinya sebagai speedometer dan sangat jelas terlihat di kiri tachometer, di kanan speedometer. Dan yang unik adalah mobil ini bisa beralih sampai dengan 240 km/jam karena memang mesinnya 2000 cc, bro. Kencang. Lalu di bagian tengah ada layar yang sudah berwarna. Ini fungsinya untuk multi information display, yang teman-teman bisa atur informasi apa aja yang ditampilkan melalui tombol info yang ada di bagian kanan sini. Sebentar, oke. Oh, karena pintu bagian kiri terbuka, jadi nggak bisa dilihat informasi apa aja yang ditampilkan di bagian MID-nya. Tapi tadi saya sudah buka-buka sedikit, ada average fuel consumption, real time consumption, odometer pastinya teman-teman. Lalu juga ada range atau sisa dari jarak yang bisa ditempuh dari bensin yang tersedia. Seperti itu teman-teman. Untuk tuas-tuasnya, ini wipernya sudah intermittent yang ya
Oke. Lalu lampunya belum ada fitur autonya dan dia sudah lengkap dengan 2 buah fog lamp di bagian depan ya. Seperti yang udah saya bilang tadi. Ke tengah bro, nah ini nih aksen carbon fibernya sangat bagus sekali. AC-nya juga kayak gini, biasa AC-nya. Dan di bawahnya lengkap dengan untuk tipe PX ini head unit double din yang informasinya juga cukup lengkap. Dia karena bisa menampilkan navigasi built-in di dalam head unitnya dan pemutaran via Bluetooth serta DVD masih tersedia di head unit ini teman-teman. Lalu ke bawah lagi, hal yang juga tidak dimiliki oleh beberapa kompetitornya adalah pengaturan tuas atau knob AC yang sudah ada mode autonya teman-teman. Jadi kalau teman-teman kepanasan tinggal aktifkan aja mode auto, dia akan mengikuti suhu yang ada di bagian luar. Karena memang AC dari mobil ini sudah climate control bro, tapi belum formatnya yang digital ya. Arah semburan lengkap, ada defogger kaca depan dan belakang, dan di sini pengaturan untuk suhunya sampai 32 derajat Celcius. Nah, kompartemen juga sangat baik di dalam Outlander sini karena banyak sekali. Di sini kompartemen terbuka, ada 1 buah cup holder, 1 buah tempat penyimpanan terbuka yang kecil sekali untuk koin mungkin ya, 2 buah cup holder, kiri kanannya, belakangnya. Kiri kanan door trim juga banyak sekali cup holdernya, di belakang juga ada, sehingga nggak kehabisan tempat penyimpanan. Lalu di sini juga, wow, sayangnya belum soft opening ya. Ada glove box yang besar sekali. Dan ini tadi maju mundur terus, ternyata memang ini armrestnya bisa dimaju mundurkan teman-teman. Gitu, jadi bisa menyesuaikan posisi tangan pengendara atau penumpang di bagian depan. Lalu kita angkat aja. Nah, kalau diangkat seperti ini, ada 1 buah tempat penyimpanan tertutup yang lengkap dengan soket power outlet 12 volt. Dan juga tempat penyimpanan ini 2 tingkat bro, 2 tingkatnya. Yang atas juga bisa dibuka. Nah, ya sayangnya kecil sekali ya tempat penyimpanan atasnya. Hanya muat untuk koin-koin atau gadget teman-teman semua. Oke, ke atas ya of course ini lampu-lampunya belum biru ya atau belum LED, tapi ini nih tombol kesenangan kita semua, yaitu pengaturan untuk menutup atau membuka atap panoramiknya. Sip, sun visornya, vanity mirror, ada lampunya juga bro, jadi mobil mewah ya. Di penumpang juga ada lampunya dan sun visor. Dan yang saya terkejut adalah penggunaan bahan material dashboard ini soft touch teman-teman ini. Jadi kayak model karet seperti ini ya, soft touch, dan di pintu juga soft touch. Tapi di atas-atas ini masih menggunakan material hard plastik yang memang berkualitas. Kayak begitu untuk Mitsubishi Outlander PX. Yang mana teman-teman sebenarnya kalau sekarang punya uang 150-160 juta, berpikir untuk membeli sebuah city car, lebih baik pikirkan lagi teman-teman. Karena mobil ini bisa tebus dengan harga yang sama dengan city car baru. Berapa harganya? Kita ke depan buat saya kasih tahu harga lengkap daripada sebuah Mitsubishi Outlander. Kita cek. Well, jadi itulah tadi impresi singkat atau review singkat dari sebuah mobil anak muda yang harganya murah sekali bro. Outlander PX, teman-teman bisa tebus dengan harga yang lebih murah daripada sebuah LCGC baru. Berapa harganya bro? Nah, teman-teman kenalan dulu dengan Outlander kita. Ini Outlander tahun 2014, tipe PX dengan odometer yang tercatat di angka 60 ribuan. Service record pastinya dari Mitsubishi resmi, dan mobil ini sangat baik sekali untuk kondisinya. Saya bisa jamin itu karena memang saya cobain tadi masih sangat enak teman-teman. Sayangnya mobil ini baru masuk dan belum di finishing sama tim kita, alias belum dipoles-poles lagi sehingga tampilannya masih berdebu seperti ini. Harganya sekarang, nah untuk harganya untuk tahun 2014 Outlander PX kita jual di 165 juta rupiah aja, dan tentunya harga tersebut masih bisa dinegosiasikan lagi. Bagi teman-teman yang tertarik, silahkan langsung main ke showroom kita yang letaknya di Bursa Otomotif Mangga 2 Square lantai basement, atau pengen kontakkan dulu dengan marketing kita, silahkan langsung ditelepon aja. Yang nomor teleponnya saya sertakan di bawah sini atau di kolom deskripsi di bawah. Tanyain aja Outlander PX yang di review di YouTube udah laku apa belum. Kalau belum ya silahkan diburu, atau kalau sudah ya alhamdulillah teman-teman. Sip, demikian. Gimana teman-teman, menurut teman-teman semua, apakah Outlander ini masih sangat oke sekali untuk digunakan di tahun 2023? Coba kita diskusi di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang Belanja Mobil buat, untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Dan saya Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum. Panas bro, dadah.